dan juga eh, baik para senior maupun teman-teman perawat di sini juga sangat membantu, sehingga ya, alhamdulillah saya bisa menjalankan tugas dengan baik. Mungkin kalau teman-teman ruangan yang belum pernah ketemu saya, karena saya 3 bulan, 3 minggu ini di poli dulu, nanti saya 3 minggu selanjutnya akan berkunjung ke ruangan. Ya, seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dok untuk pesan dan pesannya. Oke, mungkin cukup sekian perkenalan dengan Dokter Adib. Oh, dok, ada masukan kalau suaranya ternyata kecil ya dok ya? Cek, cek, cek. Dengar nggak? Iya, mungkin apakah sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Lanjut dulu ya dok ya. Nah, mungkin cukup sekian perkenalan dengan Dokter Adib. Terima kasih banyak dok untuk perkenalannya. Tanpa berlama-lama lagi dipersilakan, Dokter Dia, sorry. Tanpa berlama-lama lagi dipersilakan kepada Dokter Dia untuk memulai sesi sharing ilmu kardiologinya. Pada Dokter Dia kami persilahkan. Ya, terima kasih, Mbak Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan direksi, dokter-dokter sekalian, kepada teman-teman internship dan para perawat sekalian, terima kasih banyak telah hadir di acara kali ini. Uh, Sharingnya, lebih ke sharing ya. Saya Departemen Andrian dari Departemen Kardiologi dan Departemen Vaskuler FKUI. Uh, Mungkin yang bisa saya share adalah tentang masalah common arrhythmia problem di emergency room. Nah, jadi ini merupakan permasalahan aritmia yang sering terjadi di emergency ya. Diharapkan nanti dengan ini mungkin bisa sedikit banyak mencerahkan tentang masalah irama jantung, terutama karena permasalahan irama jantung ini ada beberapa yang kritikal dan krusial sehingga keputusan harus dilakukan dalam waktu kurang dari 1 menit gitu. Kecil ya suara saya. Cek 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 tes ada tes 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 tes. Oh gitu. Ini saya udah cek. Atau saya pakai mic ini aja. Oh ya, coba dok, boleh dok. Cek. Ya, ada ya. Oke. Nah, baik kita mulai ya. Ya, nah, oke, permasalahan ini sering kita jumpai baik di ruangan maupun di emergensi. Ini apa nih EKG-nya nih? Dan harus diapain ya? Apa harus di RJP kah? Atau harus diberikan obat apa? Atau bagaimana kalau misalnya tensi turun harus dilakukan apa? Kalau misalnya tensi stabil-stabil aja harus dilakukan apa? Nah, tidak jarang ini keputusannya harus diambil dalam waktu yang sangat cepat gitu. Namun tidak jarang juga, walaupun ini terlihat agak ngeri ya EKG-nya, tapi sebenarnya eh, sesuatu yang enggak malignan gitu. Sehingga bisa dilakukan asesmen secara lebih lengkap dan lebih berkala. Gitu. Nah, jadi bagaimana sih approach kita mungkin utamanya di IGD ya, karena biasanya pasien-pasien dengan keluhan atau gangguan aritmia ini datangnya ke IGD. Jadi yang pertama adalah kita harus lihat dulu sebelum lihat EKG, tentunya kita lihat stabilitas yang dinamik dulu dari tensi dan nadi apapun iramanya. Eh, dan nanti kalau misalnya tensinya turun, apakah kita perlu lihat apakah ini dikarenakan oleh rate problem atau enggak. Gitu. Misalnya kalau tensi 70 per palpasi, tapi EKG-nya sinus takikardi aja, ya kemungkinan bukan bukan dari rate problem. Jadi walaupun EKG-nya sinus takikardi 140, ya, bukan dari itu masalahnya. Tapi kalau misalnya tensinya turun, 70 per palpasi dengan
iramanya ventricular tachycardia, ada kemungkinan eh, gangguan hemodinamiknya itu disebabkan oleh rate problemnya atau gangguan aritmianya. Maka itu yang harus kita tata laksana dengan eh, cepat. Dan eh, poin kedua adalah eh, jadi EKG mana atau irama apa saja yang perlu kita kenali eh, atau kita garis bawahi. Nah, itu adalah irama yang termasuk dalam golongan malignan arrhythmia atau irama jantung yang berbahaya yang bisa menimbulkan gangguan hemodinamik atau bahkan kematian. Nah, apa saja nanti kita bahas di belakang. Nah, lalu ketika ada seperti itu jangan lupa tetap IV line itu wajib karena beberapa obat perlu IV line atau bahkan IV line sentral atau brachial. Dan setelah tertangani, tidak selesai di situ saja, tapi kita harus mencari reversible cause-nya. Kenapa nih kok bisa aritmia? Apakah memang benar murni penyakit irama atau bisa saja eh, dari penyakit lain yang paling sering misalnya ACS atau ketidakseimbangan elektrolit. Nah, korelasikan juga setelah itu dengan klinis gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ST elevasi pasca pasca penanganan dari VT tadi misalnya dia dilakukan penanganan terus uh, dapat ST elevasi, apakah itu benar-benar dari ACS-nya atau uh, itu cuma sebuah bentuk time memory misalnya ya, bentuknya T inversi dalam-dalam. Selalu korelasikan dengan klinis karena balik lagi EKG ini adalah alat bantu. Nah, ini sebagai membantu saja klasifikasi drama dan eh, pusatnya ya, originnya atau kita bilang. Kalau ventrikular dia QRS-nya lebar, sisanya adalah QRS-nya sempit. Tapi yang ada P-nya biasanya sinus dan atrial. Takikardi kita sebut kalau lebih dari 100 dan berarti kardi bila kurang dari 50. Ini ilmu ACLS ya. Nah, secara prinsip dasar eh, aritmia itu ada 3 prinsip ya, ada increase automaticity, ini merupakan peningkatan firing rate dari pacemaker cell ya. Jadi katakanlah seperti sinus takikardi, atrial takikardi eh, itu merupakan aritmia yang dikarenakan oleh eh, peningkatan automaticity. Ya, kedua adalah trigger activity. Trigger activity ini biasanya karena ada aktivitas listrik tambahan. Bisa di sel pacemaker, bisa juga bukan di sel pacemaker. Biasanya ini termasuk antara lain ada PVC induced tachycardy, misalnya uh, uh, PVC atau VS yang menginduksi RONT sehingga terjadi polymorphic tachycardy atau contoh lain bisa SVS atau PAC, premature arterial contraction, yang bisa menyebabkan SVT atau AVNRT atau atrial fibrilasi. Nah, kalau dari golongan yang kedua ini, dia harus ditangani obat-obatan yang dengan memajangkan action potensial. Contohnya amiodaron. Yang terakhir, reentran. Reentran ini biasanya ada jalur listrik yang ada perbedaan waktu konduksinya atau slow atau fast pathway-nya sehingga bisa menyebabkan timbul sirkuit. Nah, ini yang eh, eh, bisa timbul misalnya AVNRT atau atrial flutter. Nah, ini dia kurang sensitif dengan obat-obatan modulasi action potensial. Bisa paling sering itu convert dengan kardioversi. Oke, nah ini eh, pertama yang ditemui kalau misalnya ada permasalahan takikardi itu kita harus bedakan dulu apakah dia lebar atau sempit. Ini kenapa? Karena yang lebar biasanya itu memiliki prognosis yang lebih jelek. Nah, kadang ada yang sempit tapi ada aberransi, misalnya ada bundle branch block sebelumnya atau ada rate-related aberransi. Misalnya AF QRS-nya terlalu cepat sehingga QRS-nya lebar-lebar ada.
Nah, ini kita harus bedakan apakah dia sempit atau eh, wide atau narrow complex tachycardia. DD-nya adalah eh, SVT atau SVT dengan aberransi dan ventricular tachycardia. Nah, kalau memang dia wide itu, maka kemungkinan besar kita harus bersiap kepada kondisi yang lebih buruk karena rate related hemodynamic problem lebih sering terjadi. Nanti ini mungkin bisa sambil searching aja. Tapi ketika kita ketemu di IGD, ketika kita melihat QRS lebar, eh, di otak kita diferensial diagnosis pertama adalah VT atau dari ventricular origin gitu. Jadi kita harus harus bersiap mungkin bersiap trolley emergency dan dan reaksi lebih cepat dan persiapan defibrilasi atau kardioversi tergantung ada nadi atau tidak. Nah, kalau ada fitur seperti ini, nah udah pasti ini merupakan uh, originnya dari ventrikular. Kenapa? Karena irama irama seperti ini namanya fusion beat, gabungan antara yang lebar dengan yang kecil, dan capture beat adalah irama yang QRS-nya sempit atau kecil. Dia uh, merupakan tanda dari irama-irama ini dari supraventrikular atau di atas his bundle, sehingga yang lebar-lebar ini sudah pasti dari di bawah his bundle, bukan dari atas yang mengalami aberransi. Gitu. Kalau tidak ada, ya berarti kita harus pakai algoritma yang sebelumnya. Nah, apa saja aritmia yang malignan, yang probabilitas hemodynamic unstable-nya tinggi? Yang pertama ada ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, baik yang polymorphic maupun monomorphic, total AV block, high degree AV block, ada juga AV block 2 tipe 2 atau MOBITS tipe 2, ada juga tachybrady syndrome. Biasanya kalau yang unstable adalah yang diikuti dengan pause yang panjang lebih dari 6 detik atau sinus arrest, dan ada juga aritmia-aritmia lain namun dia hemodinamiknya unstable gitu. Dan ya aritmia yang tidak malignan atau ya nggak terlalu malignan ya, walaupun ya tentu ada potensi juga kalau dibiarkan hemodinamiknya bisa jadi unstable dan menjadi malignan gitu. Nah, antaranya adalah supraventricular tachycardia, ini termasuk golongan AVNRT atau AVRT. Ada atrial fibrilasi atau flutter, terutama dengan rapid atau slow ventricular response. Kalau normal ventricular response biasanya tidak ada gangguan hemodinamik. Ada juga ada PC dan PAC, terutama kalau yang malignan atau kita sebut malignan adalah kalau misalnya QRS-nya lebih antara R to R-nya kurang dari 320 milisecond. Ada bundle branch block, AV block dari 1, ini juga nggak malignan sebenarnya, dan mungkin makna klinisnya juga nggak terlalu banyak. Dan sinus takikardia dan bradikardia itu juga termasuk aritmia namun tidak malignan. Nah, tadi saya sebut-sebut banyak unstable hemodinamik apa. Nah, unstable hemodinamik ini bukan cuma tensi, tapi ada 5 tanda utama: adanya nyeri dada, gagal jantung akut, gangguan kesadaran yang menandakan hipoperfusi cerebral, hipotensi atau dengan tekanan darah kurang dari 100, dan akral dingin atau shock, ini merupakan tanda hipoperfusi perifer. Nah, kita masuk sekarang ke malignan aritmia ya. Yang pertama adalah ventricular fibrillation. Nah, ventricular fibrillation ini yang seperti apa? Yang seperti EKG di samping ini ya. Chaotic rhythm, gak jelas QRS-nya mana, dan iramanya cepat. Ini menandakan jantung tidak memompa secara adekuat, tidak ada sistol dan diastol, sehingga tidak ada darah yang diterima, tidak ada darah yang dikirimkan. Seringkali ini merupakan kondisi pulseless. Jadi pulseless tachycardia, berarti ini udah harus RCP. Nah, sehingga ini sering dekat dengan kematian. Terapinya apa? CPR dan defibrilasi 200 Joule. Defibrilasi bukan kardioversi. Nah, pasca itu bisa diberikan amiodaron atau lidocaine untuk mencegah rekurensi terjadinya ventricular fibrillasi. Gitu. Ini termasuk algoritma CRLS ya, mungkin teman-teman udah familiar. Intinya kalau ada yang seperti ini, jangan ragu, jangan bimbang, di defib langsung.
Nah, yang kedua ada polymorphic VT. Ini juga mirip seperti ventricular fibrilasi ya. Kalau polymorphic VT ini seringnya adalah pulseless, walaupun tidak jarang juga ada pulse-nya. Ini merupakan dari uh, aritmia yang bersumber dari ventricle, tapi dengan multiple vokal. Jadi ada bermacam-macam fokus, bisa dengan atau tanpa pulse. Dan ada yang namanya TDP, ini merupakan biasanya bentuk dari aritmia karena PVCR on T, berbentuk seperti kumparan, asalnya ke atas, QRS-nya menjadi ke bawah. Gitu. Kalau pulseless, hampir sama dengan VF, CPR dan AFib. Pulse kita bisa kardioversi, bisa dengan obat atau electrical kardioversi, misalnya eh, dengan ya kardioversi electrical ya. Itu eh, lalu setelah itu bisa juga kita berikan amiodaron dan lidocaine, atau lidocaine bisa untuk prevent rekurensi, bisa juga untuk meningkatkan keberhasilan angka kardioversi. Jadi diberikan dulu obatnya, baru nanti dilakukan konversi. Biasanya bertahap dari 100 naik ke 150, naik ke 200 maksimal. Nah, selanjutnya ada monomorphicity. Nah, kalau ini dia single fokus wide complex tachycardia. Biasanya teratur, eh, ada yang namanya airfare origin. Jadi nanti mungkin teman-teman mungkin nggak saya ajarkan, tapi nanti bisa searching sendiri. Ada yang namanya FVT origin, di sumbernya di right ventricle outflow tract. Ada yang vascular VT, ini ada yang sensitif terhadap obat-obat tertentu. Ini FVT origin sensitif terhadap adenosin, vascular VT dia sensitif terhadap verapamil, bisa dicoba. Tapi kembali lagi itu kalau dengan push. Tapi kalau misalnya tanpa push, uh, ya tetap masuknya algoritma ke defibrilasi ya. Kalau dengan push kita bisa coba kardioversi, atau bisa bila pasien stabil bisa juga diberikan obat saja. Tuh. Nah, selanjutnya adalah total AV block. Ini bradikardia yang disertai dengan absensnya AV conduction. Jadi dari atas ke bawah, dari SA node AV node putus sampai situ impuls, lalu muncul lagi impuls dari ventrikular atau dari junction. Nah, teman-teman lihat, terlihat kalau eh, yang atas ini dia QRS-nya sempit. Ini berarti dia TAVB tapi dengan junctional escape. Ini biasanya lebih benign, banyak terjadi terutama pada pasien STEMI dengan sumbatan di pembuluh darah koroner kanan. Nah, biasanya ini ventricular escape. Jadi dia biasanya rate-nya lebih rendah dan lebih sering tidak stabilnya, sehingga diperlukan uh, diperlukan tata laksana yang lebih cepat gitu. Tata laksananya bagaimana? Kalau misalnya pada TFVB, kalau misalnya rate escape-nya cukup, misalnya pada junctional escape, kadang kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kita cuma watchful waiting aja, ditaruh di ruangan yang bermonitor. Namun bila ventricular escape ini uh, high likely akan unstable, sehingga kita bisa berikan obat-obatan adrenalin, dopamin, atau bisa dilakukan pacing gitu. Pada pasien-pasien yang uh, junction escape biasanya masih sangat respon dengan penggunaan dopamin atau sulfasatropin, tidak 10 sampai adrenalin. Tapi untuk yang ventricular escape biasanya tingkat responsivitasnya menurun, dan biasanya udah harus pakai minimal transcutaneous pacing atau adrenalin. Ya, selanjutnya ada yang namanya AV block 2 tipe 1. Nah, sebenarnya AV block atau bradikardi itu yang perlu diwaspadai adalah yang infranodal, karena dia escape rate dari ventricle kan dia maksimal 40 ya, secara fisiologisnya. Sehingga mungkin tidak adekuat untuk pemenuhan cardiac output. Nah, kalau tadi TFVB
ada yang lebar itu berarti infranodal, kalau kalau yang sempit berarti dia junctional kan yang di atas. Nah, kalau AV21 ini kita belum tahu nih apakah dia ke arah TAVB yang berarti kita harus cepat-cepat eh, tata laksana, atau ke arah AV blok derajat 2 tipe 1 yang dia asalnya pemanjangan PR interval lalu tiba-tiba lalu ada drop beat. Nah, kenapa? Karena di sini 2P 1 QRS. Jadi kita nggak jelas nih ini P-nya udah memanjang atau belum gitu. Sebelum memanjang dia udah restart karena ada unconducted QRS-nya gitu. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Biasanya kita lakukan SA test karena sering banget ini merupakan hanya sebuah Mobit satu tipe Mobit Mobit tipe satu atau Wenkibah yang sebenarnya bisa terjadi karena peningkatan vagal. Jadi biasanya kita bisa lihat pasien-pasien yang biasanya bradikardi, terus jam 1 malam ada EKG seperti ini, misalnya pasien dimonitor. Eh, itu tidak perlu khawatir, itu biasanya memang karena peningkatan aktivitas vagal saja. Tapi ada kemungkinan juga itu merupakan mobil 2 tipe 2 yang memang sudah ada blok di infranodal, sehingga harus diberikan tata laksana seperti dopamin atau eh, adrenalin atau transcutaneous pacing. Nah, di sini kita makanya sebelum kita tata laksana kita harus pastikan dulu apakah dia masuk ke aritmia malignan berarti TAVB atau high degree AV block, atau dia sebenarnya cuma AV block yang menkibah yang kita nggak perlu tata laksana segera, tapi kita perlu cari tahu etiologinya gitu. Jadi kalau misalnya ketemu gini kita jangan lupa untuk SA test sulfatropin 1 mg, dilihat responnya. Ada yang bisa jadi sinus lagi, ada banyak ya. Selanjutnya ada yang namanya Heidegger AV block. Ini Heidegger AV block atau AV block di mana ada rasio P ke QRS-nya 3:1 atau lebih. Nah, ini berarti sudah infranodalnya udah cukup tinggi sehingga kita perlu berikan dopamin, adrenalin ataupun transcutaneous pacing ya. Nah, ini juga ada AV block Mobitz 2 tipe 2 atau AV block 2 tipe 2. AV block tipe 2 kan Mobitz. Nah, uh, tipe 2-nya itu adalah yang adanya sudden drop beat, ditandai dengan adanya sudden drop beat tanpa adanya progressive prolongation kayak yang tipe 1. Ini kemungkinan dia udah mendekati TAVB sehingga harus diberikan uh, support seperti dopamin, adrenalin ataupun pacemaker. Yang terakhir adalah yang namanya tachybrady syndrome. Nah, kalau yang ini biasanya unstable-nya karena ada periode pause gitu. Nah, ini bisa multifaktorial, bisa degeneratif atau bisa juga karena iskemik karena coronary artery disease. Nah, ini terapinya kalau misalnya dia dominan takinya, kita maka eh, bisa berikan obat-obatan yang anti avenola blocker, misalnya beta blocker, atau eh, kalau tidak ada ya bisa digoxin. Namun bila eh, dominannya justru pause-nya, nah ini eh, harus hati-hati ya. Makanya biasanya seperti ini kita tunda dulu obat-obatan dan lebih cenderung untuk holter. Kalau misalnya simptomatik, maka itu sudah indikasi untuk dilakukan pemasangan pacemaker. Nah, selanjutnya kita masuk ke aritmia yang mungkin sering dijumpai tapi tidak terlalu dinain lah. Kita masih ada waktu untuk eh, bisa berpikir atau istilahnya bisa konsul dulu gitu. Ini adalah atrial fibrilasi ya. Ini kalau misalnya kita ketemu EKG, kira sempit, P-nya nggak jelas, dan iramanya irregularly irregular. Nah, itu kemungkinan besar adalah sebuah atrial fibrilasi. Nah, eh, biasanya kalau dia datang dengan ventricular response yang normal, dari 55 sampai 110, maka pasiennya nggak ada gejala. Tapi kalau dia udah lebih dari 110, bisa berdebar. Kalau kurang dari 55 bisa gejala bradikardi, bisa pingsan atau kelayangan gitu. Nah, tata laksanya gimana? Kalau untuk yang
new onset atau yang baru ketahuan saat itu, maka lebih disarankan untuk kita rubah lagi iramanya menjadi sinus dan kontrol, terutama bila dia no onset dan eh, ukuran dari LA-nya, left atriumnya tidak terlalu besar, atau kalau dari echo kurang dari 40. Sedangkan bila dia katakanlah sudah AF sudah lama, pasien rutin, eh, dimensi LA-nya sudah besar, katakan sudah lebih dari 40, maka strategi rate control lebih diutamakan, lebih dipilih biasanya. Nah, kalau rhythm control apa aja? Biasanya rhythm control kita bisa berikan amiodarone. Kalau pada pasien tanpa structural heart disease, artinya tanpa CAD, tanpa kardiomiopati, tanpa katup, kita bisa coba propafenol atau flecainide. Tapi ya obatnya juga jarang. Kalaupun ada, kadang mungkin tidak diklaim, sehingga penggunaan amiodarone lebih lebih sering ya, lebih familiar untuk kita. Dan kalau misalnya di unstable, kita bisa lakukan kardioversi. Untuk rate control, kita bisa, yang paling sering digunakan adalah digoxin IV ya. Nanti bisa juga dilengkap di combo dengan beta blocker. Dan kalau misalnya ejeksi fraksinya bagus, kita bisa berikan kalsium channel blocker yang non dihidropyridin, seperti misalnya diltiazem ataupun verapamil. Ini nanti dosisnya saya sertakan di belakang ya, dan saya udah sertakan di slide, nanti bisa dilihat di slide-nya. Nah, itu kalau misalnya dia uh, takikardi. Tapi kalau misalnya dia slow ventricular response gimana? Kita berlakukan sebagaimana dia bradikardia. Jadi kita bisa berikan dopamin, sulfasatropin, adrenalin, salbutamol, sampai ke pacemaker. Gitu ya. Dan jangan lupa pada atrial fibrilasi, dia ada resiko stroke, sehingga perlu diberikan antikoagulan. Antikoagulannya kita perlu hitung yang namanya chart fast score dulu. Kalau lebih dari sama dengan 2 pada pria atau lebih dari sama dengan 3 pada wanita, maka sudah indikasi diberikan antikoagulan. Namun sebelum pemberian, nah karena di sini paling sering pemberiannya adalah dengan warfarin, maka kita harus cek fungsi ginjal, fungsi liver, dan juga INR gitu ya. Targetnya kita antara 2 sampai 3. Nah, ada atrial fibrilasi yang malignan yang sering kita sangka itu sebagai VT. Ini namanya atrial fibrilasi dengan accessory pathway. Jadi ibaratnya kalau jalur biasa tuh ada pit stop atau ada pintu tolnya di Avenue, sehingga ada remnya gitu. Tapi kalau accessory pathway kadang itu blast, jalan bebas hambatan, nggak ada remnya, sehingga justru kalau kita berikan avenolal blocker misalnya seperti beta blocker atau adenosin atau apa namanya digoxin, dia justru akan impuls, bisa memicu namanya atrial fibrilasi, dan justru impuls akan banyak masuk ke jalan bebas hambatan tadi, di mana eh, nadinya bisa bisa hampir sama dengan atrial fibrilasi. Selama ini atrial fibrilasi ini rate-nya atrialnya itu bisa lebih dari 300, tapi karena ada remnya avenodal, sehingga yang ke ventricle paling cuma 70 atau 60. Tapi dengan ketika kita berikan avenodal blocker, maka impulsnya akan lebih banyak yang ke jalan yang lain atau accessory pathway, di mana nggak punya rem, sehingga bisa rate-nya sampai 200 lebih. Kalau udah kayak gini ya, kita lakukan kardioversi. Nah, irama yang lain adalah atrial flutter. Nah, ini hampir sama dengan atrial fibrilasi. Strateginya ritme atau rate control bersama. Cuma dia eh, perlu diketahui, dia itu kan adanya reenteran di atrium kanan. Dia sangat sensitif terhadap kardioversi. Sehingga kadang walaupun pasiennya aman-aman aja, kita di heart kit kadang sering ngelakuin kardioversi pada atrial flutter karena dia sangat nggak respon terhadap pemberian amiodarone ataupun propafenol. Jadi biasanya di kardioversi di pakai dibius dulu tentunya pakai midazolam dan fentanyl biasanya, atau propofol, uh, diberikan kardioversi, biasanya langsung balik. Tapi tentunya kita harus exclude adanya uh,
trombus atau tidak, terutama di LAA ya, karena bisa jadi ketika di kardioversi stroke gitu. Biasanya sebelum di TE, setelah di TEE eh, kita kardioversi. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, maka kita bisa berikan pemberian ritme kontrol amiodaron, ataupun kalau misalnya sudah besar iramanya, sudah besar dimensinya, maka ya beta blocker digoxin bisa jadi pilihan. Nah, selanjutnya ada supraventricular tachycardia. Nah, sebenarnya SVT ini kita sebutkan pada takikardia yang di atas his bundle, biasanya QRS-nya sempit dan biasanya stabil. Termasuk ini sinus takikardi itu termasuk supraventricular takikardi kalau secara harfiah ya. Dan atrial fibrilasi juga termasuk supraventricular takikardi. Namun untuk membedakan kita eh, jadinya bilang supraventricular takikardi adalah takikardi yang berasal dari di atas his bundle tapi bukan AF, bukan flutter, bukan atrial rhythm, bukan sinus rhythm, bukan sinus takikardi ya. Apa aja? Bisa reguler atau irreguler ya. Kalau ini irreguler, maaf. Irreguler. Kalau irreguler biasanya kita diagnosisnya ada atrial fibrilasi, atrial flutter ataupun multifocal atrial tachycardia. Kalau reguler paling sering adalah AVNRT dan AVRT gitu. Ya kalau AVNRT biasanya P-nya nggak ada ya, atau P-nya di belakang gitu. Ini bisa diberikan adenosine, diltiazem, verapamil atau beta blocker. Kadang kita hindari digoxin karena kalau dia sebuah AVRT justru dia akan memicu atrial fibrilasi dan memicu VF biasanya. Gitu. Pada saat pemberian harus standby, monitor, dan adenosine atau ATP ini dia sangat cepat, jadi harus kita pasang three way ketika di bolus sebelah kiri bolus adenosine langsung diputer, di bolus lagi 20 cc NaCl, langsung tangannya diangkat karena half life-nya cuma sekitar 30 detik gitu. Sebelum 30 detik obatnya harus sampai ke jantung. Nah, teman AVNRT ada AVRT. Kalau tadi reenterannya di nodal, kalau ini reenterannya di aksesori pathway. Nah, yang ini yang harus hati-hati kalau penggunaan uh, adenosine ataupun verapamil atau beta blocker. Walaupun EKG-nya secara ini sulit dibedakan ya, tapi harus hati-hati aja. Selalu sedia kardioversi gitu. Selalu sedia alat monitor dan kardioversi. Nah, kalau ini AV AV block grade 2 atau mobile tipe 1. Ini biasanya ciri khasnya apa? Dia grouping. Selain dia PR interval yang makin lama makin panjang terus drop beat, dia biasanya grouping, ada 32 43 nih. Ini 54 ya, ada 4 QRS dan 5 P. Ini 54 gitu. Jadi biasanya ini gampang lihatnya ada grouping-grouping seperti ini. Event kebah pattern namanya. Irama terapinya apa? Biasanya sih kita cukup SA test atau dopamin. Jarang kita harus pakai status spacing, bisa ini temporary aja. Dia ada kelainan yang bisa dikoreksi. Nah, ada juga yang namanya bundle block sama fascicular block. Ini sebenarnya nggak harus diapa-apain ya. Eh, Cuma ini biasanya di problem diagnostik aja. Biasanya kalaupun ada unstabilitas, itu berarti unstabilitasnya yang menyebabkan bundle branch block, bukan si bundle branch blocknya ini yang menyebabkan hemodinamik unstable. Misalnya apa? RBBB ini bisa terjadi pada emboli paru. Kalau unstable kita harus cari ke arah sana. LBBB ini tentunya new onset LBBB bisa terjadi pada ACS. Maka kita harus explore ke arah sana. Nah, juga ada PVC ya. Nah, PVC ini yang malikan mungkin yang R-on-T atau kita bilang RR couplingnya, R ke R-nya itu kurang dari 320 milisecond. Ini bisa kita terapi dengan beta blocker, kalsium channel blocker atau amiodaron. Biasanya paling sering beta blocker ya, karena dia sifatnya eh, kadang ada peningkatan automaticity, kita bisa berikan beta blocker. Tapi kadang ada juga yang sifatnya peningkatan apa early after depolarization, maka kita bisa berikan amiodaron. Nah, dan juga jangan lupa correction underlying disease. Ada beberapa pasien yang memang tiroidnya udah jelek, kita bisa dikonsulkan untuk dilakukan terapi.
Nah, kalau masih persisten bisa dilakukan ablasi. Ada juga PAC. Nah, PAC ini biasanya sih tidak tidak malignan ya. Namun eh, kita perlu lihat dia bisa juga bentuk sebagai paroksimal AF. Jadi dia AF yang belum jadi AF gitu. Maka kita harus waspada hal itu. Kalau simptomatik kita bisa berikan beta blocker, CCB, amiodaron, ataupun paling penting adalah correction underlying disease. Paling sering ini biasanya karena gangguan elektrolit atau ada peningkatan katekolamin misalnya pada pasien-pasien yang diberikan dobutamin atau dopamin bisa terjadi premature arterial contraction. Nah, tadi irama-irama sudah kita eksplor. Jangan lupa setelah kita tangani, kita tangani etiologinya juga. Ini etiologi dari ACLS kita kenal ada 6H5T. Yang paling sering adalah electrolyte imbalance, acidosis, dan trombosis baik koroner maupun pulmoner. Nah, itu kita harus eksplor. Jadi bukan berarti kalau iramanya sudah kembali ke sinus selesai, tapi kita harus eksplor hal-hal seperti ini. Nggak harus di IGD, tapi mungkin bisa dilanjutkan ke penanganan saat di ICU atau HCU. Ini premedikasi sebelum kardioversi. Ya. Nah, ini dosis-dosis antiaritmia. Nah, ya, kira-kira mungkin ada yang mau eh, ditanyakan dulu, dokter atau teman-teman sekalian atau kakak-kakak perawat silahkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Dia atas materi yang sudah disampaikan. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu atau dokter maupun perawat yang punya pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan tadi, kami persilahkan untuk bertanya. Pertanyaan dapat diajukan secara langsung dengan mengaktifkan raise hand terlebih dahulu, atau apabila Bapak Ibu sedang ada kesibukan lain, boleh diajukan melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Selamat sore dok, Kak Meli. Selamat sore. Ya, saya Hengki dok, ISIP dok, izin bertanya, maaf dok, pakai masker di ruangan agak berisik. Dua pertanyaan yang mau saya tanyakan dok. Pertanyaan pertama adalah tadi dijelaskan pada Avebro grade 2 Mobit 1 dilakukan sulfas atropin test ya kalau nggak salah. Itu maksudnya seperti apa? Itu yang pertama. Karena kebetulan saya baru dengar. Yang kedua adalah terkait dengan prematur ventricular contraction. Itu saya pernah temukan kasusnya dengan penggunaan bisoprolol. Ternyata pasien ini punya riwayat asma yang persisten sedang berat gitu dok. Dan dia menggunakan bisoprolol saat itu. Itu bagaimana evaluasinya dok ya? Apakah bisoprololnya bisa kita stop atau langsung diganti lini atau bagaimana dok? Itu kasusnya waktu di fase ke-1 dok ya. Jadi, itu kalau nggak salah PVC-nya tuh jelas non iskemik dok. Jadi penyebab pastinya dia sudah pasti dia tidak ada riwayat iskemik gitu dok. Itu aja sih dok paling. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Untuk yang pertama yang AV Block 2:1 ya, SA test ya. SA test ini sama seperti kita kalau memberikan SA aja pada pasien bradikardi. Jadi kalau menemukan AV Block 2:1, jadi bukan 2 Mobit 2:1 ya, tapi AV Block 2 to 1. Berarti dia ada 2P, 1 QRS. Nah, ini kita bisa berikan SA not SA sulfas atropin 1 miligram. Nanti kita lihat, kita EKG mungkin sekitar 15 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi kita lihat, atau kalau terpasang continuous monitor, kita lihat aja observasi apakah ada perubahan irama atau tidak. Fungsinya SA test ini apa? SA test ini dia unmasking vagal tone-nya. Seringkali AV block 2:1 ini bukan AV block yang high degree, tapi cuma bradikardi, tapi karena vagal tone meningkat sehingga menjadi AV block tutuan seperti ini. Jadi ketika setelah diberikan ESA test, kalau dia berubah menjadi bentuk yang lebih benign, katakanlah AV block triad 1, atau bahkan cuma sinus bradikardi, berarti kan kita nggak perlu melakukan apa-apa. Kita watchful waiting aja.
Namun bila tidak berubah, itu berarti dia sudah masuk kategori high degree AV block. Sehingga kita harus lakukan mungkin dopamin atau adrenalin atau minimal kita observasi untuk dilakukan pemasangan pacemaker, apakah itu transvenous atau permanen pacemaker gitu. Nah, mungkin itu jadi diberikan SATs untuk mereveal unmasking vagal tone-nya gitu untuk melihat EKG sebenarnya gitu. Yang kedua, kalau pada PVC pada pasien PVC namun dengan konkomitan pulmonary asma ya ada airway bronchoconstriction. Nah, sebenarnya kalau bisoprolol sendiri itu sudah termasuk golongan yang selektif beta 1 ya. Jadi biasanya eh, harusnya angka eksaserbasinya minimal, walaupun tentu saja masih ada yang tidak terblok gitu. Jadi masih bisa mempengaruhi airway bronchoconstriction. Nah, kalau memang biasa diberikan dalam dosis tinggi, coba kita bisa alihkan ke agen lain. Misalnya apa? Misalnya non-dihydropyridine calcium channel blocker seperti verapamil atau diltiazem. Jangan lupa sambil juga dilihat kondisi misalnya tiroidnya, elektrolitnya, dan yang paling sering adalah penggunaan relievernya karena beberapa ini justru dia merupakan respon terhadap salbutamol kan salbutamol kan beta agonis ya, justru dia bisa memberikan PVC gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya PVC-nya tidak malignan dan ketika tidak eksaserbasi asmanya tidak dalam kondisi nebulisasi atau tidak dalam kondisi yang diharuskan di nebu yang harus beta agonisnya tinggi, nanti dilihat lagi pas sudah tidak eksaserbasi apakah PVC-nya masih banyak atau tidak. Lebih jauh lagi, kalau memang tidak terlalu simptomatik, tidak malignan, tidak RONT, bisa kita lakukan pemeriksaan lanjutan lebih dahulu. Misalnya di Holter. Kalau memang ternyata walaupun memang PVC-nya banyak tapi ternyata total sehari itu kurang dari 10%, berarti memang nggak perlu tindakan lebih lanjut sebenarnya. Tapi kalau misalnya lebih baru kita butuh tindakan lebih lanjut gitu. Mungkin seperti itu, Dok. Ada tanggapan mungkin, Dok, atau ada yang kurang jelas? Berarti dok, kalau sorry maaf dok, itu 10% sehari itu kok diperkirakan dalam 1 menit itu lebih dari 6 kali kah atau bagaimana dok ya? Sebenarnya kalau dari EKG satu strip itu kalau ada satu aja itu sebenarnya udah termasuk frekuen, makanya kita tidak bisa bilang dari EKG channel strip. Kalau misalnya kita lihat dari satu EKG channel strip aja, satu strip aja itu kita cuma bisa bilang dia episode apa, terus morfologinya single, apa univokal atau multivokal, sama dia ada RONT atau enggak, malignan atau enggak. Selain dari itu, kita untuk lihat frekuen atau enggak itu kita harus lihat EKG dalam 24 jam. Nggak bisa dari EKG 12 lead yang 6 detik itu nggak bisa. Gitu mungkin. Baik dok, cukup jelas dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak, Dok. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya dok, dari Dokter Adit. Oh iya, Dok. Silakan, Dok. Dok, untuk kasus bradikardi yang AV block ini dok, yang apa namanya tipe 1 sama tipe 2 itu kan di algoritma itu kan terapinya pakai sulfasaltropin. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke derajat tipe 3 AV block itu biasa atropin itu tidak terlalu efektif. Nah, itu benar atau enggak dok? Terus kalau memang masuk ke derajat 3 AV block,
itu kita gimana dok? Apakah sesuai algoritma dulu tetap pakai atropin atau lanjut ke mungkin pacu jantung atau dopamin untuk pasang pacemaker dok? Itu gimana dok ya? Terima Baik dok, kasih. terima kasih banyak dok. Jadi memang pada total AV block karena dia bloknya itu di junctional di his dan eh, apa ya, biasanya memang dia tidak respon terhadap pemberian SA karena SA biasanya responnya terhadap yang di suprahis saja. Eh, Namun bisa dicoba dengan pemberian dopamin. Kalau tidak respon juga adrenalin. Dosis dopamin yang bisa digunakan 2 sampai 10. Kalau adrenalin juga biasanya 0,1 ya sampai berapa ya? Biasanya sih kalau untuk adrenalin ini juga harus hati-hati karena justru dia menimbulkan vasokonstriksi ya. Jadi harus hati-hati. Biasanya kalau memang dopamin nggak bereaksi bisa kita rencanakan untuk transcutaneous pacing. Jadi yang padnya defib tapi di mode pacing. Kalau nggak bisa ya transvenous, kalau nggak bisa ya biasanya TPM harusnya bisa. Berarti kita harus juga ke sana gitu. Nah, ini tadi yang saya coba sampaikan. Kalau misalnya dia QRS-nya masih sempit, ini kemungkinan dia masih respon terhadap obat-obatan. Tapi kalau dia udah lebar, ini dia udah harus hati-hati. Kita harus ya menggunakan support dan kalau bisa ya dirujuk untuk TPM ataupun PPM. Gitu. Jadi seperti itu dok. Apa sudah jelas mungkin? Sorry dok, berarti kan kalau misalnya beberapa kali ketemunya yang total AV block dok di IGD Hmm. itu, kita kan sedangkan kita kan fasilitasnya belum ada, pakai obat dopamin dulu ya, atau Betul. pakai atropin atropin dulu. Kalau mau dicoba pakai atropin juga nggak apa-apa dok. Dicoba dulu, tapi biasanya kalau dia lebar-lebar, udah responnya udah nggak berespon. Yang sempit pun biasanya kalau udah total AV block, biasanya juga udah nggak respon gitu. Jadi eh, bisa dicoba. Kalau mau coba SA boleh, tapi sambil disiapkan aja karena disiapkan dopamin karena nggak terlalu respon misalnya SA tes, SA block, sulfasatropin untuk total AV block gitu. Jadi bisa langsung dopamin 5 sampai 10. Kalau nggak respon ya eh, mungkin udah harus rujuk gitu ya. Baik dok, terima kasih. Terima kasih banyak dok. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya? Nampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya dok. Selanjutnya ada kuis ya dok ya? Ada boleh kalau ada waktu. Ada. Ya, ini mungkin biar interaktif aja ya dok ya. Biasanya paling senang tuh yang EKG ini gampang dibuat kuisnya gitu. Jadi melatih kita bisa karena biasa ya. Mungkin nanti berpartisipasi, minta partisipasinya kepada dokter sekalian atau teman-teman silahkan. Walaupun nggak ada hadiahnya ya. Nah ini tadi yang EKG yang pertama mungkin. Ada yang bisa tahu ini diagnosisnya jadi apa dan harus ngapain gitu. Nggak apa-apa, kalaupun salah juga nggak apa-apa. Diskusi aja. Izin dok, ini dokter Hengki ada jawab SPT. Oke, ada di ini. Oh, chat ya. Oke, oke. Oke, satu SVT ya. Nah, ada lagi mungkin? Ada ya. Oke. Eh, baik, terima kasih. RBBB. Betul tampilannya RBBB. Nah, SVT, RBBB, nah, bisa jadi satu kesatuan. Apakah ini sebuah
SVT pada pasien dengan udah ada aberransi sebelumnya, nah, atau justru dia sebuah VT. Nah, karena dia udah, kalau dari RBBB berarti kan lebar ya. Gitu. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Mungkin ada lagi yang mau menentukan pendapat. Kalau ada kita bahas aja ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dia sebuah wide atau narrow. Ini pertama dia datang berdebar. Berarti tanda-tanda eh, akut heart failure atau ACS nggak ada ya. Tensinya normal, nadinya cepat, tidak ada gangguan, tidak ada akut heart failure, tidak ada pulmonary edema, saturasi bagus, jadi stabil. Nah, ini kita bisa lihat kalau dari EKG-nya dia sebuah, walaupun dia kesannya memang sempit, jadi mirip-mirip SVT, tapi ini sebenarnya dia lebar ya, karena lihat tampilan tampilan RBBB memang betul. Jadi ini sebuah wide complex tachycardia. Nah, apakah dia SVT dan aberransi dan RBBB atau justru dia eh, beneran VT? Nah, clue-nya di sini. Mana ya? Nah, ini. Mana? Nah, ini. Ini bisa kita lihat ini namanya sebuah capture beat. Jadi dia impuls dari supraventrikular. Jadi ada di antara sekian banyak impuls dari ventrikular, ada menyelisip satu supraventrikular. Ini namanya capture beat. Ini yang menandakan bahwa yang ini bukan supraventrikular atau yang ini merupakan ventrikular. Nah, jadi ini sebenarnya adalah sebuah bentuk VT. Nah, kenapa bisa sempit? Karena ini bentuk namanya vascular VT atau Belhassen VT. Jadi ILVT, idiopathic left ventricular VT. Nah, ini merupakan jenis VT pada idiopatik pada pasien-pasien muda biasanya. Nah, ini paling sensitif terhadap verapamil, bisa diberikan verapamil. Itu. Tapi kalau mau dises sebagai white complex tachycardia pun bisa. Nah, kalau misalnya ini kan dia stabil nih, maka kita perlu lihat algoritma yang tadi, Varick-K dan Brugada. Nanti bisa dilihat kalau algoritma Brugada R1 pada V1 dan V6-nya mungkin lebih cocok ke arah ventricular tachycardia gitu dibandingkan SVT dan aberransi gitu. Oke. Nah, kalau ini gimana? Ini kayaknya tadi udah ada di slide, jadi mungkin ada clue-nya ini. Oke, teman-teman ada yang mau coba tebak? Nah, jangan lupa lihat tanda vitalnya. SVT betul. Ini memang QRS sempit ya. Jadi ini sebuah SVT tapi dan hemodynamic unstable gitu. Ya, betul. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Apa amiodarol, kardioversi? Ya, betul ya. Terus kardioversi nih. Karena dia unstable nih. Setelah di kardioversi, ah, jadi seperti ini. Nah, kira-kira mungkin teman-teman ada yang ini enggak? Ada yang pernah lihat nggak EKG yang kayak gini? Bisa lihat PR intervalnya short ya. Ya, ini namanya memang jadi sebelumnya SVT. SVT kan DD-nya ada dua ya. Ada AVNRT, nah LGL syndrome. Temannya LGL syndrome apa? Betul. Jadi ada short PR syndrome, ada dua.
LGL dan temennya gitu. Nah, WPW betul ya, Wolff-Parkinson-White syndrome. Jadi kalau LGL dia bisa short PR tanpa ada delta waves. Kalau ini bisa kita lihat ada delta waves ya, delta waves. Nah, kalau kayak gini bisa delta wave-nya di sisi kiri jantung, left sided accessory pathway. Nah, jadi sebenarnya tadi itu adalah AVRT yang diakibatkan oleh accessory pathway. Sehingga pada pasien-pasien ini harus kita hindari pemberian digoxin atau CCB ya, kayak diltiazem atau verapamil gitu. Kalau beta blocker masih bisa, walaupun harus berhati-hati juga. Nah, kalau kayak gini kita mungkin kalau sudah stabil, kita bisa rujuk untuk ablasi ya. Tadi untung kalau misalnya dia stabil, kita berikan digoxin, wah bisa atrial fibrilasi dan seperti VF ya, harus defib jadi. Nah, namanya teman-teman udah pada pintar ya, kita coba yang lain. Nah, ini gimana? Apakah ada aku? Mungkin 2 terakhir ya. Nah, tensinya turun. Nah, tapi dia ada ronkin nih. Tapi berdebar. Gimana dong? Yang dari iramanya apa nih? Iya betul ya. Sebenarnya sinus takikardi. Nah, ini intinya eh, kalau heart rate-nya nggak sampai di atas 150, besar kemungkinan itu bukan sebuah SVT. Jadi kita perlu lihat penyebab yang lain. Jadi yang seperti ini jangan di review walaupun tensinya turun. Ini lebih ke karena pasiennya sepsis terus diuap, takikardi, pneumonia, saturasi turun. Jadi total sepsis harusnya ya. Nah, yang terakhir, ini aja yang terakhir deh. Oke. Ini mungkin udah ada yang enggak. Ini berarti kardi. Nah, iya betul. IV block tutuan. Jadi apa yang harus dilakukan kira-kira? Ya, betul. Dokter Hengki, dokter El, betul. SATES ya. Karena bisa kita lihat, nah, oh ini ternyata di EKG-nya jam 10 nih. Pasiennya mungkin udah ngantuk ya. Vagal tone-nya meningkat. Nah, lihat, oh ternyata pas sudah SATES, baik lagi. Berarti dia cuma gara-gara vagal aja. Nah, ini sih ya gampang ya sebenarnya ini kan kira-kira apa? Ada yang bisa ini? Ya betul. Maksud Depong ya? Kayak sih fetid polimorfik ya, nggak sampai ini ya dok ya, apa? Nggak sampai kumparannya berubah jadi ke bawah gitu. Tapi dia memang polimorfivity. Nah, kira-kira dengan pasien dengan DM nyeri dada kita harus walk up ke arah mana? Jadi setelah defib, ya, jadi mungkin karena dia DM, 48 tahun pria, ada nyeri dada, oh kita harus pikirkan pertama ACS. Apalagi bentuknya polimorfik. Sebagai informasi, kalau misalnya dia monomorfik, kemungkinan itu kalau misalnya dia CAD, itu dia adalah karena adanya scar. Jadi eh, monomorfik, dia muter-muter di scar pasca infak. Sedangkan kalau dia eh,
Ini kalau dia polimorfik, bukan monomorfik, ma- eh, mak- kalau monomorfik dia scar. Kalau polimorfik dia biasanya ada ongoing iskemia. Maka ada tempatnya kita tata laksana ACS dan kalau bisa dilakukan reperfusi karena bisa jadi ini sebuah ACS atau kemungkinan besar STEMI gitu. Nah, bagi mungkin sebagai take home message bahwa pada saat emergency kita always look for malignant arrhythmia. Jadi kalau untuk malignant arrhythmia kita harus fast response. Uh, Selalu berteman baik dengan alat defibrilator dan monitor dan lihat juga stabilitas hemodinamik dan setelah tertangani look for reversible cause dan korelasikan dengan klinis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dok, soal kuisnya sudah habis Kalau jual dan bisa tadi. tampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Mas batangan tapi. Iya. Sulit. Oke. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya izin tutup kegiatan refresh ilmu pada sore hari ini ya dok. Izin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu partisipan yang belum melakukan pengisian presensi melalui link yang telah dibagikan, mohon untuk dapat melakukan pengisian presensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Dia Pratama atas materi mengenai Common Arrhythmia Problem in Emergency and Management yang telah dibagikan tadi. Terima kasih banyak dokter untuk waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan. Juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam sharing ilmu sore hari ini. Terima kasih juga untuk keaktifannya dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Semoga sharing ilmu dan diskusi yang telah dibagikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri dan tutup kegiatan refreshing ilmu pada sore hari ini. Sampai jumpa di sharing ilmu lainnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dok.